Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Naikkan daya beli masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyumas gelar operasi pasar beras murah kepada para pedagang. Berburu luwak kopi, seorang pria lanjut usia malah hilang di hutan pinus Ungaran, Kabupaten Semarang. Air bersih sulit didapat, warga desa Ngarem Boyolali rela rebutan bantuan air agar tidak kehabisan. Sulitnya mendapatkan air bersih membuat warga desa Ngaren Juwangi Boyolali mengandalkan bantuan air. Mereka rela antri rebutan air bersih jika ada bantuan yang datang agar tidak kehabisan. Tidak sabar mendapatkan air bersih, warga dusun Kalitlawah, desa Ngaren, kecamatan Juwang Boyolali langsung menyerbu bantuan air bersih begitu tiba di dosa mereka. Satu persatu warga berdatangan sambil membawa jerigen dan galon. Mereka saling berebut mengambil air dari dalam kolam terpal. Tidak hanya usia muda, warga lansia pun ikut berebut mengambil air. Pemandangan seperti ini seringkali terjadi saat ada bantuan air bersih yang datang. Mereka rela meninggalkan aktivitasnya dan menunggu hingga berjam-jam lantaran desa mereka krisis air bersih. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, warga mengandalkan bantuan karena sumur dan sungai telah kering. Sini kekurangan air ya? Sudah beberapa bulan kekurangan air terus. Terus untuk memenuhi kebutuhan air gimana? Ya menunggu bantuan. Tiap Cari jauh jauh. Gitu. Mulai kapan Pak? dari bulan-bulan kemarin, Pak. Kalau bantuan gini selalu berebut gini ya Pak? Oke. Cari di sungai itu, di kali ini, dekat desa. Gitu. Itu kan sumurnya kecil, pakai gayung itu. Tapi sekarang itu udah nggak ada. Nggak ada. Iya. Terus di sini sering Bu dapat bantuan air Bu. Ya hampir 2 mingguan ini ada bantuan. Ngandalin itu ya warga. Kemarin-kemarinnya belum ada. Iya. Air bersih yang dapat warga biasanya digunakan untuk minum, memasak, dan mandi, serta mencuci. Mereka harus ekstra hemat dalam menggunakan air bersih karena saat musim kemarau, air sulit didapat. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Dampak kemarau panjang tidak hanya menyebabkan warga krisis air bersih dan lahan pertanian yang mengering, namun juga membuat tambak udang mengering. Bahkan di Kebumen, ribuan udang mati setiap hari sehingga para petambak rugi puluhan juta rupiah. Cuaca panas ekstrim selama berbulan-bulan membuat petambak udang di desa Tanggulangin, kecamatan Klirong, Kebumen, rugi besar. Sejumlah kolam tambak terpantau mulai mengering Senin pagi. Mesin sirkulasi yang biasanya berfungsi kini dibiarkan lantaran tidak ada lagi air. Sejumlah kolam masih beroperasi, namun para petambak tidak bisa berbuat banyak karena udang rata-rata masih berusia 30 hari sehingga banyak yang mati. Apalagi pada malam hari cuaca berubah drastis menjadi sangat dingin sehingga udang-udang kecil tidak bisa bertahan. Dalam pertumbuhan udang dan kematian juga makannya lambat. Kalau kematian sih dari umur 30-an Mas. Bisa mencapai berapa? 1 kintalan Mas, 1 hari. Waktunya sih biasa cuaca. Karena biasanya panas, kalau malam dingin sekali. Kondisi seperti ini sudah berlangsung selama 10 hari terakhir. Ribuan ekor udang mati setiap harinya. Para petambak makin rugi karena saat udang terdampak cuaca ekstrim, harga udang malah turun menjadi Rp44.000 per kilogram, padahal sebelumnya Rp55.000 per kilogram. Para petambak seperti orang jatuh tertimpa tangga. Ribuan udang mati setiap hari, kini mereka juga dihadapkan mahalnya pakan ternak. Para petambak berharap bantuan pemerintah agar menurunkan harga pakan sehingga mereka tidak makin terpuruk. Wahyudiono melaporkan dari Kebumen. Pasar beras murah digelar pemerintah Kabupaten Banyumas untuk membantu warga dan pedagang lantaran harga beras tak kunjung turun. Beras dari Bulog ini disalurkan ke pedagang dan dijual lebih murah.
Pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar operasi pasar beras murah di Pasar Manis, Purwokerto, Selasa pagi. Beras murah disalurkan ke 30 kios pedagang. Masing-masing pedagang mendapat jatah 25 kantong beras berisi beras medium 5 kg. Beras medium dijual seharga Rp10.900 per kilogram, sedangkan beras premium seharga Rp13.000 per kilogram. Harga ini jauh di bawah harga di pasaran. Saat ini di mana beras medium berkisar Rp13 hingga Rp14.000 per kilogram, sedangkan beras premium Rp15.000 per kilogram. Operasi pasar beras murah sangat membantu pedagang sehingga diharapkan pembeli kembali ramai. Ini ya cukup terbantu lah yang datangnya Bulog ini. Lebih berarti pembeli lebih suka dengan beras Bulog. Iya, karena pembeli kan yang banyak kan ke bawah, penghasilannya nggak naik, akhirnya kan jadi tertarik yang orang Bulog ini. Sehari itu panjangan bisa berapa kilo kalau beras Bulog, kalau beras biasa berapa Pak? Kalau beras Bulognya sehari bisa 1,5 kintal. Kalau yang biasa sekarang menurun malah Berapa Pak? paling setengah kintal lah. Memang kita tambah, jadi dropping dari Bulog tiap hari 25 sak. Sak itu 5 kilo dan harganya dibuat stabil 10.900 yang untuk medium, yang premium itu harganya dan alhamdulillah tadi kelihatan semuanya barang tersedia ya. Kalau kemarin itu informasi yang kami terima kalau habis di Bulog itu bersih nggak ada, tapi nanti kami cek tadi ada semua. Dan untuk jumlahnya akan kita tambah setiap hari 25 sak. Operasi pasar beras murah digelar dari tanggal 9 hingga 30 Oktober mendatang. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Ratusan hektar tanaman bawang merah di Brebes terserang hama misterius yang bisa menyebabkan tanaman bawang layu dan kering. Petani terpaksa memanen lebih awal untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Ratusan hektar tanaman bawang merah di Kecamatan Wanasari dan Larangan Brebes terserang hama misterius. Hama yang belum diketahui obatnya ini menyerang bagian daun sejak berumur 1 bulan, sehingga menyebabkan tanaman layu dan mengering. Para petani terpaksa memanen lebih awal sebelum waktu panen untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Mereka juga terpaksa menyimpan hasil panennya terlebih dahulu karena harga bawang merah kini sedang anjlok. Nah ini kok kan pas sudah dipanen duluan Pak? Ya, karena ini daunnya udah rusak Pak. Oh gitu. Rusaknya penyakit atau hama atau apa Pak? Penyakit. Penyakit. Tapi nggak tahu penyakitnya apa Pak? Tahu. Belum ada obatnya. Belum ada obatnya. Ini dipanen menghindari kerugian atau gimana Pak? Ya menghindari kerugian juga menghindari ini sih daunnya habis kering. Ya, oh kering. Harga bawang merah kini di kisaran Rp7 hingga Rp8.000 per kilogram, sangat jauh dengan harga eceran yang biasanya mencapai kisaran Rp20.000 per kilogram. Selama musim kemarau, para petani harus menyewa pompa air untuk mengairi tanaman bawang. Para petani berharap harga bawang merah bisa kembali stabil. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Kemarau panjang membuat buruh tani di Gerobokan tidak bisa bekerja karena area persawahan kering tidak bisa ditanami tanaman. Sebagian dari mereka memilih menjadi buruh penambang pasir agar bisa bertahan hidup. Kekeringan yang melanda sebagian wilayah Gerobokan sudah berlangsung selama 5 bulan. Kekeringan membuat buruh tani di Desa Gelapan, Kecamatan Gubuk putus asa. Sebab mereka tidak bisa menanam tanaman karena lahan persawahan kering. Banyak buruh tani yang menganggur saat musim kemarau. Akhirnya mereka mencari cara untuk bertahan hidup. Buruh tani banting tulang menjadi buruh penambang pasir. Buruh tani memanfaatkan sungai Tuntang yang airnya surut. Jika biasanya kedalaman sungai Tuntang hingga puluhan meter, kini kurang dari 2 meter saja. Mereka tentunya dimudahkan untuk mengambil pasir dengan cara menyelam ke dasar sungai. Dalam satu hari, buruh tani memperoleh Rp100.000. Buruh tani, serabutan itu Pak. Penghasilannya kalau sehari seperti ini berapa Pak? Ya rata-rata 100 Pak. 100.000 ya? Ya rata-rata. Tiap hari Pak, itu ramai atau sepi Pak?
Kalau sepi kadang rei, kalau rame kan ya bisa 200, kalau rata-rata kan 100.000 ya Pak. Untuk Tidak hanya warga desa Gelapan, sejumlah warga desa lain juga ikut alih pekerjaan menjadi buruh penambang pasir. Kalau berangkat semua ya lebih dari 10. Lebih dari 10. Atau warga sini semua apa warga-warga lain? Ya, yang dua tetangga desa. Tetangga desa. Tapi mayoritas warga Gelapan sini ya? Iya. Pasir yang diambil dari dasar sungai biasanya dikumpulkan di atas perahu hingga penuh. Setelah itu penambang pasir akan memberikan upah Rp100.000 per perahu. Upah tersebut dibagi secara merata oleh buruh penambang pasir. Dalam satu hari, mereka dapat menghasilkan 5 perahu pasir. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.